Oh. Halo Mirsa, selamat pagi. Yosi Project Pop memenuhi panggilan polisi diperiksa dalam kasus penipuan investasi robot DNA Pro. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Lapangan Semanggi padat merayap. Melompong 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Gardu trafo milik sebuah perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Besarnya api membuat khawatir warga yang tengah melintas. Kebakaran. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam muncul di area sebuah pabrik di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Besarnya api membuat panik pada pengguna jalan dan warga sekitar. Sempat terdengar 2 ledakan saat api membakar. Dugaan sementara, kejadian pada gardu trafo ini akibat arus pendek listrik. Tiba-tiba aja langsung meledak itu. Oh, sempat terjadi ledakan juga? Ledakan. Suaranya ada yang Suara gede banget? gede suaranya. Sampai ini udah ada pemadam kebakaran belum yang datang? Udah sampai. Udah padamkan aja. Dari masyarakat ada kekhawatiran nggak? Takutnya merambat? Banyak. Api padam 2 jam kemudian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Brigjen Junaidi melaporkan. 2 kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam dan beraksi di tengah jalan. Video amatir merekam aksi 2 kelompok pelajar saling serang di tengah jalan Kemanggisan Utama Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit. Salah satu pelajar yang terjatuh sempat menjadi bulan-bulanan kelompok lainnya. Aksi saling serang antar pelajar tersebut berhasil dibubarkan oleh warga. Yang bawa senjata tajam kira-kira ada sekitar 6 orang. Bawa celurit panjang, Pak. Celuritnya panjang. Ada yang kena celurit tuh kira-kira 1 orang tuh jatuh langsung di celurit, di sok-sok itu beberapa kali, bisa kalau nggak salah 3 kali tuh. Tapi nggak tahu dia berdarah atau orang, dia bangun terus lari. Belum diketahui pasti penyebab aksi tawuran ini. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya tawuran susulan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aksi 2 kelompok remaja terlibat tawuran juga terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan saat waktu sahur. Maraknya tawuran membuat warga resah. Dalam rekaman video amatir ini, 2 kelompok remaja saling serang di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Para pelaku saling lempar batu, kayu, hingga besi serta mengancam dengan senjata tajam. Akibat tawuran, pengendara mobil dan motor memilih memutar jalan lain. Sementara warga sekitar saat tawuran terjadi sedang beribadah sahur. Kurang tahu ya, jadi biasanya kan ada yang datang sahur gitu. Terus tadi pagi tiba-tiba ada 2 kelompok remaja di sini langsung terjadi tawuran gitu. Tawuran bubar setelah polisi datang karena laporan warga. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mirsa, modus ambil motor teman yang mogok pasangan sejoli terekam kamera CCTV tengah berupaya membobol motor di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Aksi pelaku ini digagalkan oleh emak-emak. CCTV merekam sepasang sejoli berupaya merusak kunci kontak motor di depan toko usaha laundry di kawasan Rawabinong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Keduanya secara bergantian beraksi membobol kunci motor.
Nyaris membawa kabur motor, aksi pelaku dipergoki korban yang berada di dalam toko. Keduanya gugup dan berdalih ingin mengambil motor rekannya yang mogok. Pelaku tancap gas melarikan diri. Aksi pasangan sejoli ini pun viral di media sosial. Saya ngeliat itu ada laki-laki di sini lagi ngetakutin motor saya. Saya bilang gini, Mas ngapain? Saya bilang itu satu saya samperin. Nah bapak-bapak itu kaget. Ini motor siapa? Nah saya marah dong. Saya bilang motor saya bilang gitu. Nah terus yang perempuannya di pojok sana sudah siap bawa motor. Diketahui aksi pencurian sering terjadi di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dua penjamret yang menggunakan motor beraksi di kawasan Dotamana Batam Center, Batam. Saat beraksi, para pelaku memepet korbannya yang juga menggunakan sepeda motor. Dua pelaku jambret Agustin Edwin dan Naufal Hilmi memepet motor korban AS di kawasan Dotamana Batam Center, Batam. Pelaku memukul, merampas handphone dan mengambil dompet korban yang sedang dalam perjalanan pulang. Usai beraksi, para pelaku segera kabur. Kepolisian yang mendapat laporan segera mengejar para pelaku di kawasan Teluk Bakau, Nongsa, Batam. Para pelaku mengaku iseng saat melakukan kejahatannya. Awalnya pelaku kesal karena korban sebelumnya hampir menabrak pelaku saat sedang berada di SPBU tak jauh dari lokasi kejadian. Namun saat melihat korban memegang handphone, timbul niat merampasnya. Dan oleh pelaku, ya korban ini digeledah, ya, dimintain duit ya di situ. Karena korban nggak ada, akhirnya korban nggak ada duit, ya akhirnya handphone yang diambil oleh. Dan di situ ya terjadi pemukulan juga. Kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang siswi SMK di Ogan Ilir, Sumatera Selatan menjadi korban begal yang diduga dilakukan oleh seorang pemulung. Saat ditemukan warga, senjata tajam masih menancap di punggung korban. Warga dikejutkan dengan terkaparnya seorang siswi SMK di jalan menuju Desa Wisata Burai, Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, kondisi korban yang tertelungkup mengenaskan. Dugaan sementara, B alias Y 15 tahun menjadi korban begal saat pulang sekolah dan sempat melakukan perlawanan sebelum motor dan HP-nya dirampas. Korban segera dievakuasi ke rumah sakit. Begal tersebut dilakukan seorang pemulung karena di lokasi kejadian ditemukan motor dan gerobak. Polisi yang telah menangkap pelaku menduga pelaku ingin membunuh dan menghilangkan jejak karena korban sempat dibuang ke sungai. Terduga kita sudah mengantongin, ya, namun keberadaan ini yang masih dicari. Kabarnya pemulung ya? Dugaannya pemulung karena dilihat dari motor dan gerobak yang ditinggal. Namun itu masih kita lakukan. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Mirsa, penyanyi Yosi Project Pop memenuhi panggilan polisi diperiksa dalam kasus penipuan investasi. Yosi satu di antara sejumlah selebriti yang diperiksa sebagai saksi dari DNA Pro. Si Project Pop mendatangi Bareskrim Polri didampingi dengan kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan. Yosi sempat memberikan keterangan pemeriksaan karena pernah terlibat sebagai pengisi acara di kota Surabaya yang diselenggarakan oleh investasi ilegal DNA Pro. Hasil penyelidikan polisi, perusahaan robot trading DNA Pro telah mengucurkan dana pada sejumlah selebriti. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menangkap 7 tersangka dalam kasus investasi bodong oleh DNA Pro. Pemirsa, kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan merusak bus Transmami Nasata dan kedua pelaku tak terima saat bus tiba-tiba memotong laju truk yang dibawa kedua pelaku hingga nyaris menabrak.
Bus Transmami Nasata dirusak kakak beradik Firman dan Rahmat di Jalan Kapasa, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tak hanya memecahkan kaca spion bus, namun juga melemparnya dengan batu. Polisi yang mendapat laporan segera menangkap kedua pelaku dari tempat berbeda. Peristiwa berawal saat truk pelaku melintasi kawasan industri di Jalan Kapasa. Secara tiba-tiba bus Transmami Nasata melewati truk dan berhenti secara mendadak hingga truk nyaris menabrak belakang bus. Meski pelaku telah meminta maaf, namun polisi tetap melakukan penyelidikan. Penyidik langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi mobil yang digunakan pelaku. Setelah kita identifikasi, kita lacak, kita cari ke tempat kerjanya itu mobil, alhamdulillah kita dapatkan. Kedua pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Menutupi hasil hubungan gelap, seorang ibu rumah tangga di Pasuruan, Jawa Timur tega membuang bayinya ke sungai. Pelaku nekat melakukan aksinya karena malu. Warga mengevakuasi jasad bayi dari Sungai Kerawan, Desa Kedaung Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hasil penyelidikan, bayi tersebut dibuang oleh FKN 25 tahun untuk menutupi hasil hubungan gelapnya. Kepada polisi, tersangka mengaku hamil usai melakukan praktik jasa prostitusi atau open BO. Pelaku menutupi kehamilannya hingga melahirkan di tempat pembuangan sampah. Untuk menutupi aib, pelaku nekat membuang bayinya ke sungai. Tidak tahu siapa bapaknya, sehingga dalam proses kehamilannya tersangka mencoba mengelabui semua orang supaya tidak diketahui kehamilannya, sehingga pada hari hanya yang bersangkutan datang ke tempat pembuangan sampah di daerah Grati, kemudian melahirkan dengan sendiri, kemudian bayinya sengaja digeletakkan, kemudian dibuang di bantaran sungai. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang tamu hotel berjoget tanpa busana diperlihatkan pada anak di bawah umur saat waktu sahur. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda.